Shalom, selamat pagi saudara semua. Kembali kita bertemu dalam renungan online Happy Sport Family. Dan saya berharap saudara semua dalam kondisi sehat dan tetap semangat. Pada pagi hari ini, saya awali dengan satu pertanyaan. Apakah di antara saudara pernah merasakan bahwa kok sepertinya Tuhan tidak adil? Kok sepertinya saya merasa ditekan terus dalam segala aspek kehidupan? Kok sepertinya segala sesuatu yang sedang kita alami ini berat buat kita pribadi. Saya rasa hal-hal pertanyaan-pertanyaan seperti itu pasti pernah kita alami. Yang membedakan atau yang menjadikan kita melewati setiap hal-hal yang sulit seperti itu adalah paradigma mindset pikiran kita. Pada pagi hari ini saya beri judul renungannya adalah satu step lebih maju. Dalam menghadapi kendala atau masalah-masalah seperti itu, memang seolah-olah masalah itu sangat berat buat kita. Memang seolah-olah masalah itu membuat kita tertekan, bahkan mungkin semakin tertekan. Tapi tahukah saudara bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan segala sesuatu, ujian atau pencobaan itu melewati batas kemampuan kita? Apakah saudara pernah berpikir bahwa dalam menghadapi masalah-masalah atau dalam menghadapi kesulitan-kesulitan atau tekanan-tekanan yang kita hadapi ini, bahwa itu pasti akan di bawah batas maksimum kapasitas kita untuk mampu menahan tekanan atau masalah-masalah yang sedang kita hadapi. Di dalam Roma pasal yang kelima ayat yang ketiga, saya bacakan, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saya pada pagi hari ini mengajak saudara semua, termasuk saya, mengajak kita semua untuk flashback sampai sejauh mana kita pernah menghadapi masalah-masalah atau tekanan-tekanan dalam kehidupan kita. Dan apakah saudara pernah melihat bahwa masalah-masalah itu atau tekanan-tekanan itu ternyata pada saat kita sudah melewatinya, itu ternyata masalahnya itu tidak pernah lebih besar dari kapasitas kemampuan kita. Di sini jelas ditekankan bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ada poin-poin di mana Tuhan mengajarkan kepada kita untuk
menghadapi hal-hal seperti itu untuk memotivasi kita bahwa di balik masalah yang kita hadapi, Tuhan mau kita, yang pertama, Tuhan mau kita lebih tekun. Tekun sehingga kita relatif pada saat menghadapi masalah-masalah yang berikutnya, kita akan lebih kuat, lebih struggle. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji otomatis. Karena semakin kita tekun dalam menghadapi masalah-masalah itu, semakin kita akan lebih tahan dalam menghadapinya. Sehingga pada saatnya masalah lain yang lebih besar dari masalah itu datang, kita pasti akan mampu melewatinya. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Pada saat kita sudah mulai bisa mampu bertahan, ada secercah harapan bahwa suatu saat masalah ini pasti akan berlalu. Suatu saat masalah ini pasti akan lewat. Dan suatu saat kita pasti akan mengatasi masalah ini. Dan pengharapan tidak pernah mengecewakan. Karena kita sebagai anak-anak Tuhan, kita pasti akan bermegah dalam pengharapan itu. Pengharapan tidak pernah mengecewakan. Karena kasih Allah yang dicurahkan kepada buat hidup kita. Itulah mengapa pengharapan itu tidak pernah mengecewakan kita. Di saat kita punya satu pengharapan bahwa Tuhan pasti akan menopang kita, Tuhan pasti akan menolong kita. Dan pada saat hal itu kita yakini, kita tidak akan pernah kecewa dengan hal-hal yang kita hadapi. Kita pasti akan naik dan naik terus. Kita pasti akan bangkit dari setiap masalah-masalah kita. Dalam pekerjaan-pekerjaan seringkali saya harus istilahnya fight, dan seolah-olah merasa bahwa saya bekerja sendiri, tim saya kurang mensupport. Tapi saya tidak mau kecewa dengan hal-hal seperti itu, sehingga saya tidak ada spirit untuk menyelesaikan setiap tantangan-tantangan atau masalah-masalah yang saya hadapi. Yang pertama, karena memang saya punya satu keyakinan bahwa Tuhan tidak pernah membuat kita, atau Tuhan tidak pernah memberikan beban atau ujian kepada kita di luar kemampuan kita bertahan. Artinya setiap masalah, setiap tantangan, setiap problematika yang ada, yang harus saya hadapi, saya pasti akan mampu menghadapinya. Dan setiap masalah-masalah itu, di saat saya sudah mulai bertahan bahwa Tuhan tidak akan memberikan satu pencobaan, ujian yang melebihi kapasitas saya, timbullah satu pengharapan bahwa saya pasti akan melewati masalah-masalah ini. Saya pasti akan mampu mengatasi setiap problematika ini. Dan itulah pengharapan akhirnya tidak pernah mengecewakan, dan karena memang nyatanya saya mampu melewatinya. Saya mampu mengatasinya. Dan hal itu terlihat begitu menyenangkan, begitu membuat kita sukacita pada saat kita melihat bahwa ke belakang bahwa
Oh iya, ternyata begitu banyak kasih karunia Tuhan yang sudah membuat hidup kita menjadi semakin baik, semakin baik, semakin baik, semakin indah, dan semakin indah. Yang jadi pertanyaan, apakah kita sungguh-sungguh mau mengandalkan Tuhan dan mau menyerahkan, meyakini bahwa memang Tuhan adalah satu-satunya penolong kita yang mampu menopang kita, yang mampu membawa kita mengatasi setiap masalah itu. Itu menjadi pertanyaan seumur hidup kita. Dan pada kesempatan kali ini, saya mengajak saudara semua, mari kita bersama-sama melihat bahwa inilah saatnya bahwa Tuhan akan membawa kita lebih lagi. Jangan menyerah, tetap semangat, dan jangan tanggalkan pengharapan, karena pengharapan tidak akan pernah membuat kita kecewa. Karena pengharapan pasti akan membuat kita sukacita. Dan pada akhirnya, di setiap akhir masalah yang kita hadapi, kita akan melihat sesuatu yang begitu luar biasa, yang begitu indah, bahwa ternyata kita mampu melewati masalah yang kita anggap pada saat kita menghadapinya, masalah itu terlalu besar buat kita. Tapi nyatanya tidak. Karena Tuhan sudah mendesain kita sedemikian rupa bahwa segala sesuatu tidak ada yang over, yang melebihi kapasitas kita. Dan pada saat itu melewati kapasitas kita, saya yakin dan percaya Tuhan yang akan turun tangan. Mari kita awali hari ini dan kita mau jalani hari ini bersama bahwa Tuhan yang akan menopang kita, yang akan menolong kita. Terima kasih. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini, dan biar Tuhan lewat penyertaan-Mu, lewat anugerah-Mu, lewat campur tangan yang Kau nyatakan dalam hidup kami mampu melewati setiap permasalahan, setiap tantangan, setiap beban hidup kami. Dan biarlah mulai pada pagi hari ini kami mampu melewatinya bersama Engkau, sampai Engkau menyatakan kami cukup. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan tetap semangat.